Bapak Haji Muhammad Yosutomo. Bapak Haji Muhammad Yosutomo itu luar biasa sekali. Di samping saya ada Ibu Heni dan Ibu Yuli. Beliau ini adalah para karyawan, orang yang cukup dekat dengan Bapak Haji Muhammad Yosutomo. Bayangkan saja betapa luar biasanya Bapak Haji Muhammad Yosutomo. Kalau di perusahaan lain barangkali ada batasan pensiun. Ternyata Ibu Yeni, Ibu Heni dan Ibu Yuli sekarang usianya sudah berapa? Usia berapa itu? 69. Coba kalau di perusahaan lain, apakah di pegawai negeri atau di swasta pun sudah selesai. Ini luar biasa. Sumber emas memang Abah Yos adalah. Para pegawai dari sudah lama Pak ya sini Pak ya, sama apa di sini sudah lama ya Pak? Sudah berapa tahun Pak? Wah, hampir ya pas buka ini aja. Ya. Wah, tahun berapa buka waktu itu? 85 ya? Iya. Pak siapa Pak namanya Pak? Kalau saya Pak Yan. Pak Yan. Beliau? Pak Ferry. Ini kan gini, kalau kita kan warga setempat ini bantu jaga sini. Iya Pak Mulyadi. Yang jaga aslinya itu Pak. Amin. Waduh. Jadi pas pertama buka ya? Itu 85 ya Bol ya? 85 ya Pak. Pertama buka ya? Pak Teguh gimana? Pak Teguh itu gimana? Toko apa beliau itu gimana? Itu orangnya ya baik saya bilang ya. Tegas ya? Saya tegas, baik. Ini dulu ini lapangan tenis nih. Iya. Golf belum tren. Iya. Golf belum tren. Betul. Iya. Saya suka dulu ngambilin bola, bola. Pak Jos tuh menurut ya, Bapak kalau saya baik. Baik ya. Memang dia merakyat. Dia tidak ingin dibilang orang kaya, dia maunya dibilang keluarga kaya. Keluarga itu seperti pohon rimbun, jadi di tempat bernaung, tempat berteduh. Nah itu konsepnya Abayos. Terus apa lagi tuh kira-kira? Itu dia kalau ngucap tuh ya astagfirullah. Iya. Dan beliau ini senang tahajud. Nah itu Ibu Heni itu. Waduh, Ibu Heni luar biasa. Para pejuang nih, para petarungnya Bapak HM Yosutomo luar biasa. Masya Allah, setia. Dan memang Abayos itu luar biasa ya. Biarpun pandemi itu nggak ada yang dirumahkan. Karena prinsipnya makan orang mangan kumpul. Harmoni. Allah. Oke. Gitu. Jadi paling tidak menyambut hari ulang tahun kemerdekaan 79 sama dengan umurnya Bapak HM Yosutomo. Pas. Beliau ngetren golf ya Bu ya. Golf. Itu pas lagi ngetrennya tenis ya Bu ya. Iya. Jadi kan suka main tenis ini ya, saya suka ngambilin bolanya. Ya. Saya kenal Pak Yos lama ya? Ya dulu saya kan di sini. Ya kan Pak Alek ya, kalau Pak Alek ya cuman kenalnya ya kalau dia kesini aja main tenis ya udah. Enggak kenal secara itu kayak 85-an ya, 85-an kan ini. Iya, ini kan belum jadi 88 kan. Kebetulan saya
dulu kerja juga di situ. Nah, ini apartemennya Pak Yos. Saya punya bos di Gang Melawan tuh. Apartemennya Pak Yos, apa siapa suka main di sini juga. Ini sebelah nih yang punya Ramayana, Bu. Yang Ramayana. Terus Sumbermas kita akan menuju Sana ke juga Sumbermas, Pak. sana juga Sumbermas cikal bakalnya ya. Jadi dari satu ke satu, jadi berangkat dari mencari kantor keliru tempat dan membuat tertawa semua, dan sekarang kita ini yang benar ini. Luar biasa Ibu Heni, ya kan. Seru ini. Ya, nah macet. Nah, ini macet ya kan. Nggak apa-apa. Jakarta kalau nggak macet bukan namanya Jakarta. Nanti gantian. Ya, inilah Jakarta, makanya Di sini. iya. Di sini Makanya kantor apa? lama ini berapa tahun, karena terus gedung Sumbermas yang di pintu yang di Gunungsari itu operasi tahun 86 Pak. 85, Iya. 86. Jadi baru pindah ke sana. Nah, ini langsung kosong. Tapi pertama di sini ya, pertama kali ya, makanya cikal bakalnya di sini ya. Cuman saya nggak menikmati di sini ya Pak. Betul. Bu Yuli yang ikut di situ. Iya. Iya, beliau yang luar biasa. Jadi tahun 2006 itu kan beliau meninggalkan Jakarta, terus dia mengembangkan properti di Kalimantan Timur. Maka Bumi Senior yang tadinya itu adalah tempat tenis, basket dan lain hal. Jadi, Pak, sebetulnya tuh beliau itu ke Samarinda itu di sana sudah ada perusahaan di sana. Oh iya. Ranti sama Kayan River. Betul. Iya. Di sana begitu. Iya. Pertama itu kan dia tahun ini pertama kali kayu itu kan ya. Pertama kali Kayu. itu yang dikirim ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Jepang pertama kali kan Masuk itu. sini, nanti kita bilang kita kantornya di sana ya. Ini. Sana. Masuk sini. Berarti. Sana, Pak. Kita bilang sama orangnya. Sana. Sini kan. Sana. Sana ya Pak ya, kantor. Mau ke kantor. Mau ke kantor. Terus. Inilah Jakarta. Pancoran berarti. Itu terus Pak. Nah, inilah proses ke Jakarta itu memang perlu makan waktu dan perlu kesabaran. Salah ya? Iya, sana kan. Tak apa-apa, sabar itu. Kalau ini ke Glodok. Iya, sana. Pancoran. Berarti yang tadi yang ditutup. Maaf. Biasanya soalnya langsung gitu ya, nggak beres. Iya. Saya bilang makanya ditutup. Iya. Ke kantor boleh tadi Pak. Ini bisa ke sana. Nggak bisa. Mundur. Sama-sama ada mobil. Jauh lagi. Iya, jauh lagi. Sabar ya, Pak. Iya. Sorry ya Pak ya. Soalnya saya jarang-jarang kesini nih Pak. Iya. Sama-sama bingung, enggak apa-apa. Nah, sini nggak ada Pak. Itu Besar Selatan 287. Ada, makanya tadi posisi di seberang memang benar. Pasar baru ini masuknya. Oh ya, Pancoran. Oh ya. Chinatown ini. Glodok ini Chinatown ini ya. Ini juga punya sejarah yang luar biasa di sini. Masya Allah, luar biasa. Pecinan. Ya, Pacin kampung. Ini Pacinan itu keren. Dia tahu. Mau ke kantor Pak, sebelah sana Pak. Kantor apa? Sumbermas. Nomor 87A. Nomor 87 Sumbermas. Iya, Pak, untuk ke kantor Sumbermas nomor 77 nomor 87 ya. Nah, ini sebenarnya tidak boleh, ini kan khusus untuk busway karena kebetulan kantornya di sini mau tidak mau dikasih izin, dikasih prioritas. Ya inilah. Ini cikal bakalnya top. Nah, ini cikal bakalnya kantor Sumbermas. Nah, kebetulan Bu Heni ini belum pernah merasakan di sini. Nah, kita akan ketemu Ibu Yuli. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Di sekitar kantor Sumbermas Group ternyata, waduh, terdapat pelukis-pelukis yang memang luar biasa. Waduh,
luar biasa. Ya, di samping kantor Sumber Mas Group itu ternyata pelukisnya, waduh, ini sebenarnya sudah kelas-kelas luar biasa ini, dasar. Wow, wow. Hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi. Oke, jadi perhatian mantap, luar biasa. Ini sebenarnya sudah grade A karya-karyanya. Wow. Aduh, ternyata ini Ibu Yuli. Selamat siang, selamat berkenalan. Saya dapat tugas dari Abayos untuk ketemu, untuk kesini. Terima kasih. Tadi ya, salah lagi tadi. Tahu-tahu salah apa? Salah tempat. Yang bekas apa? BRI sebelah sana. Ketawa saya. Luar biasa ya. Benar-benar bisa menjaga hubungan kerja, bisa sayang kepada karyawan, itu yang luar biasa. Biarpun Abah itu keras ya, tegas. Pokoknya kalau iya nggak boleh. Ini sebelum kita bicara bincang-bincang tentang bagaimana perjalanan, di mana di sini adalah cikal bakal kantor Sumber Mas Group. Nah, di sini ternyata luar biasa. Baru sampai sudah diajak makan. Waduh, masya Allah, ini memang Abah itu luar biasa. Karyawannya pun juga memberikan penghormatan kepada siapapun. Datang langsung dilayani, luar biasa, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di sini Bambang Guban mendapatkan satu acara, satu sajian video yang memang khusus untuk menyambut Hari Jadi Indonesia atau Hari Ulang Tahun Indonesia ke-79. Nah, kebetulan saya sengaja datang ke kantor Sumber Mas Group ya. Sumber Mas Group. Nah, ini hasil dari sebuah perjalanan panjang sejarah seorang Bapak Haji Muhammad Yosutomo. Bapak Haji Muhammad Yosutomo itu luar biasa sekali. Di samping saya ada Ibu Heni dan Ibu Yuli. Beliau ini adalah para karyawan, orang yang cukup dekat dengan Bapak Haji Muhammad Yosutomo. Bayangkan saja betapa luar biasanya Bapak Haji Muhammad Yosutomo. Kalau di perusahaan lain barangkali ada batasan pensiun. Ternyata Ibu Heni dan Ibu Yuli sekarang usianya sudah berapa? Usia berapa itu? 69. Coba kalau di perusahaan lain, apakah di pegawai negeri atau di swasta pun tidak selesai. Ini luar biasa. Sumber Mas, memang Abah Yos adalah seorang tokoh yang memang tidak berbicara. Itulah kekeluargaan yang dibangun oleh Sumber Mas Group. Luar biasa. Nah, saya kepengen ini ada lagi sesuatu yang luar biasa lagi, para pemirsa. Saya tanpa disengaja, ini ada kejadian, saya nabrak. Bayangin, ketika saya mau keluar, habis makan mau keluar, tahu-tahu saya itu nabrak kaca yang tebalnya 12 mili. Kepala saya keluar sampai ibu-ibu kaget. Nah, itu masih darah pun banyak, tapi ya karena inilah perjuangan. Bagaimana saya harus ketemu kantor Sumber Mas pun tadi juga salah alamat, yang satu salah, masuk kedua ya ternyata sulit untuk mencari sesuatu yang luar biasa. Ternyata perjuangannya luar biasa juga demi menyambut hari ulang tahun RI ke-79. Oke, baiklah. Oke, saya mau tanya dulu nih, siapa yang lebih? Kalau Ibu Yuli berapa tahun bekerja sama dengan Bapak HM Yosutomo? 78. Oh iya, jadi masih muda ya. Waduh,
kinis-kinis ya, masih gadis ya. Wah, mana ada begitu? Santai apa nanti ini takut-takutan. Nah terus gimana? Pertama masuk tuh gimana waktu masuk di sini tuh? Masuk di sini memang ini kan awal kantor bapak ya. Cikal bakal Sumber Mas Group ya yang di Jakarta. Ya Sumber Mas Group Jakarta gitu ya. Grup Jakarta di sini. Di sini lalu ya begitulah banyak sekali pengalaman yang apa namanya suka duka saat bekerja dengan bapak. Ya, tapi saya meyakini Abayus itu tipe seorang pekerja keras. Ya. Artinya apa-apa kepengennya beres, tidak ada waktu yang tertunda. Ya kan? Artinya apapun pekerjaan nggak mau tahu. Nah itu perjuangannya itu luar biasa. Nah selama ini beliau itu menurut Bu Yuli itu gimana sih? Hebatnya kok terhadap karyawan itu kok bisa perhatian itu. Beliau itu dari kampung ya, anak desa, dari senior, dari umur 1 tahun sampai 8 tahun di senior, baru ke Mekar Samarinda umur 8 tahun itu tinggalnya di sepasar pagi, sehingga memang keras loh. Abayus itu kalau saya manggilnya Abayus itu keras memang. Didikannya itu strengnya, sehingga dia menanamkan sistem. Ini sistemnya luar biasa. Bayangin, saya merasakan selama pandemi itu udah ada yang dirumahkan. Sementara yang namanya hotel lain itu pada tutup loh. Itulah berkahnya gitu. Terus apa yang paling seru itu Bu Yuli? Kan waktu itu ada ketika 7 bulan di penjara itu, ini gimana pada saat itu? Saya ikut ke sana. Ikut sana terus gimana? Ya mendampingi beliau juga ya. Masih muda tuh. Masih. Ikut sampai terus sampai selesai gitu. Mendampingi. Beliau ini kan istilahnya mendampingi sebagai sekretaris. Iya betul, sekretaris pribadi. Apa istilahnya yang dipakai? Sering datang ke zona. Yang salah. Pak Yos itu kan tidak gampang loh mencari kepercayaan itu, tidak mudah. Dan orang tidak mudah dekat sama beliau. Karena beliau ini terlalu gimana ya, terlalu karisma, pembawaannya disegani baik kawan maupun lawan, karena dia tidak punya dendam, tidak punya benci. Kalau keras itu biasa sistem. Kalau sistemnya nggak bagus, mungkin hari ini sudah bangkrut. Ya kan? Mungkin kalau presiden cuma 5-10 tahun. Nah beliau ini kan sama saja presiden seumur hidup. Iya, betul. Loh, betul nggak? Nah gitu. Gak apa-apa ngomong aja itu berjeda. Apalagi kira-kira dapur. Saya dulu itu seringnya di rumah bapak tugasnya di rumah. Oh yang di Sipro. Oh yang 165. Bukan, KPG. Yang di belakangnya. Terakhir bisa mengambil dulu sih. Iya. Enggak mudah loh dipercaya. Oh, waktu itu awalnya gimana sih bisa kerja di Sumber Mas? Awalnya bagaimana sih? Awalnya dulu kakak saya yang di sana pindah juga sama bapak. Lalu kakak saya itu datang yang bapak ke sini. Saya disuruh. Terus Pak Yos itu kan tidak nanya ijazahnya apa, tidak ya? Tidak. Oh itu hebatnya. Kayak di luar negeri kan, kalau kamu bisa kerja ya kerja. Karena kadang-kala ijazah pun tidak menjadi penting, tapi yang penting kejujuran, tanggung jawab, disiplin, gitu kan. 86, jadi angkatan 78, angkatan 86. Tapi kan sama-sama mengalami, artinya sebenarnya ada dampak yang luar biasa. Pak, kalau saya ini ada pimpinan lagi Pak, jadi tidak langsung Pak Yos. Jadi kami di kantor Gunung Sahari itu ada manajer, ada kepala, jadi saya ini di bawah. Jadi tidak langsung saya berhubungan dengan Pak Yos. Iya, tapi buat saya tidak ada masalah. Tapi apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, apa yang saya nilai selama ini, apapun biarpun dari atasan ke bawah itu sistemnya sama. Sama sih Pak. Iya, sistemnya sama. Apa disiplinnya sama saja. Kalau masalah itu betul, luar biasa. Artinya cuma kita kan masalah pekerjaan saja. Membedakan itu saja. Artinya ada tingkatan. Kalau beliau ini langsung, kalau saya kan masih ada. Gak apa-apa. Tapi kan paling Tapi kalau masalah Pak Yosnya memang seperti itu. Iya. Dia tidak membedakan kan mau atasan. Jadi tetap aja sama. Diperlakukan. Ya itulah yang saya bilang Pak Yos itu salah
Iya, iya makanya, aduh, dia kan masuk Islam tahun 1972, umur 27, dan dia sederhana. Saya lihat tidak menunjukkan itu loh, dia tidak pernah bicara punya ini, itu kerendahan hati dia. Dan hampir semua pejabat di Indonesia itu, ya dia tidak masuk di ruang partai, tapi dia siapapun pemimpinnya dia ingin menjadi pagar pemimpin, pagar bangsa, pagar agama. Iya orang-orang yang saya nggak punya istilahnya kalau dia marah itu biasa karena kelalaian saya. Oh iya karena seperti orang tua. Nah, jadi kalau saya anggap ya kita ya udah gitu aja. Iya. Loh kalau jadi istilah kita tuh ada suka. Oh nggak ada. Buktinya sampai hari ini tetap merasa Pak Yos itu adalah orang tua, orang yang menuntun dengan sikap kepemimpinan yang luar biasa. Karena ini kami menganggap bahwa kekeluargaannya. Ya. Jadi saya sama beliau ini juga melayani keluarga. Betul. Jadi bukan cuma Pak Yos. Jadi kita bersombong nih Pak ya. Tidak apa-apa. Kata Abah Yos kalau sombong itu kita pernah ngomongnya di kamar mandi atau di WC kan gitu kata Abah Yos. Jadi saya juga nggak tahu kenapa masih kita dipertahankan. Itu, oh iya. Jadi karena mungkin ada pekerjaan kita saja sih kita bisa bilang seperti itu ya. Jadi karena saya itu istilahnya kerja di Sumatera, saya melayani Iya. Itu mungkin nilai plus kami gitu aja sih. Iya, makanya saya bilang rata-rata karyawan Pak Yos itu rata-rata punya cara yang sama melayani tamu, melayani siapapun. Sikap itu yang melahirkan sehingga tertular di keluarga, betul? Lari ke keluarga, sistemnya kan lari ke keluarga masing-masing. Kalau hari ini masih dipakai, ya itu karena itulah kalau Abah Yos ini ketentuan, bukan kebetulan. Ketika ketemu beliau itu kan tidak semua orang, tidak 100.000. Ya kan, makanya saya ketika ketemu ya seperti saya ketemu keluarga. Saya ketemu siapapun ketemu keluarga. Bahkan saya juga kalau sama Abah Yos ya, Pak Yos Utomo itu luar biasa. Tapi di kita itu kan merasa kok ada kerinduan, ya kan, ya luar biasa. Jadi dia memang tegas sebentar. Iya betul. Mana ya, langsung dia bisa bercanda. Kenapa? Ya kalau dia marah ya itu. Ada sesuatu kejadian. Apapun itu kan bagaimana memperhitungkan secara rinci. Ini kan pelajaran. Tadi sih kalau saya bilang kalau lainnya sih saya. Tidak apa, itu malah bagus. Jadi cuma karena bidang saya aja ya. Dan itu yang suka saya ceritakan kan di pengantar bagaimana dia memperhatikan setiap pekerjaan. Bahkan bangunan pun misalnya kamar kalau nggak bagus itu dibongkar, yang mahal tetap harus yang terbaik. Sampai WC pun diperhatikan. Nyatanya di sini pun WC tetap bersih karena utama. Beliau itu sampai WC ditemeli, dirapiin. Nah, kenapa saya bisa menceritakan tentang perihal beliau itu yang tidak banyak orang bisa menangkap itu. Nah, saya bisa menangkap. Ini kayak hantu katanya. Iya, atau duel. Loh ini kan saya bilang ya tidak mau diapain, yang disalahkan siapa? Kaca yang disalahkan, saya yang disalahkan. Inilah namanya hidup. Karena perjuangan itu ternyata tidak mudah, ya kan? Bagaimana kita menjalankan tugas? Saya ini menjalankan tugas, meskipun saya ini bukan karyawan, saya cuma populasi. Tapi ini penting adalah beliau adalah seorang tokoh sejarah, menciptakan sejarah. Di sepanjang hidupnya dia selalu membuat sejarah-sejarah yang sifatnya pelopor. Bayangin apapun pelopor. Coba lihat. Usaha pertama yang mendapat penghargaan dari LVRI beliau. Cuma 2 yang dapat anugerah bintang kehormatan dari Legiun Veteran Republik Indonesia dari pusat, cuma 2. Pak Awang Farok sama Abah Yos. Loh. Jadi Pak Yos itu veterannya karena apa? Oh, karena dia peduli. Veteran itu karena dia ikut membangun, menyediakan. Biasanya kan berjuang ya. Iya kan, kalau di zaman merdeka itu kan kalau perjuangannya saya sangat akui dia berjuang ekonomi kerakyatan, betul nggak? Bagaimana dia bikin perusahaan banyak. Nah, berapa banyak
dia untuk mengurangi tingkat pengangguran. Bahkan dia juga tidak mengenal yang namanya main dirumahkan. Itu bukti. Itu pejuang itu ada dua kategori. Kalau di masa sebelum merdeka itu angkat senjata. Tapi kalau Abayos termasuk mengisi alat kemerdekaan. Bahkan beliau juga memberikan lahan untuk NU, untuk forum kebangsaan, untuk Laskar Daya, beliau siapkan. Artinya bagaimana dia, biarpun dia dikenal sebagai pengusaha sukses, tapi dalam konsepsi sosialisasi kepada lingkungan betapa luar biasa sekali. Beliau itu menyenangkan. Artinya hari ini banyak yang merindukan beliau. Beliau itu tanggal lahirnya 4 April 1945. Artinya sebelum berapa bulan Indonesia merdeka beliau lahir. Ya kan? Kalau dihitung 4 bulan 4 1945 itu 999. Wah, asmaul husna. Dan artinya kehendak Tuhan. Kemampuan saya, intelektual, cara berpikir. Ya kan, yang dia pasti kan gitu, bagaimana filosofinya dia saya bisa tangkap semua kan. Ya kan, kerja, pikir kerja, sukses. Tunggu harap kosong. Jadi pesannya bagaimana Ibu Yuli kepada Abayos dalam rangka menghadapi HUT RI ke-79, bagaimana harapan Ibu Yuli yang sudah cukup lama dari tahun 78 bekerja bersama Abayos yang tidak kenal kata pensiun. Wah, luar biasa sekali. Gimana kira-kira? Pesannya untuk Bapak tetap semangat, selalu sehat, merdeka. Harmoni. Merdeka. Apa itu? Harmoni, merdeka. Maksudnya kan program gitu. Kalau ibu gimana ya? Saya tetap sehat, semangat, merdeka. Harmoni. Harmoni, merdeka, Allahu Akbar. Panjang umur. Oh iya, aku ulang. Bisa nggak? Coba dinikmati lagi. Ya. Pesan untuk Bapak Yosutomo, tetap sehat, semangat Pak, perjuangan masih panjang, merdeka. Terima kasih. Harmoni. Terima kasih banyak untuk Bapak selama ini sudah membimbing sehingga saya sampai ada saat ini di perusahaan Bapak. Terima kasih Bapak. Salam untuk keluarga Bapak. Amin. Itu sama ya. So, saya tuh nggak bisa ngomong. Terima kasih.